Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Apakah hari ini baik atau ada kendala hari ini? Nah, kembali lagi bersama saya Nurjan Syahid. Di sini kita akan kembali lagi belajar PKA Bahasa Inggris Wajib. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang reference. Jadi, siapkan buku dan catatannya untuk kita belajar bersama-sama. Generasi Smart berkarakter cerdas. Oke adik-adik sekalian, hari ini kita akan kembali belajar PKA Bahasa Inggris Wajib, yakni materi reference. Nah, apa tuh kira-kira reference? Mari kita lihat definisinya bersama-sama. Nah, definition of reference, jadi reference adalah kata rujukan yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau ide tertentu agar kalimat tidak berulang-ulang dalam soal TKA SMA. Nah, jadi dalam soal TKA SMA, reference biasanya menanyakan yang pertama, the word they reverse to. Jadi kira-kira kata tersebut itu merujuk ke mana? Nah, yang kedua, what does the underlined word revert to? Jadi kata yang digarisbawahi itu kira-kira merujuk ke mana? Dan yang ketiga, the pronoun it in program 2 reverse to. Jadi kata benda ini atau misalnya they dan lain-lain itu pada paragraf kedua merujuk atau reverse to apa gitu. Jadi tujuan dari adanya reference ini adalah untuk menguji kemampuan memahami hubungan antar kata dalam teks. Jadi ini juga merupakan salah satu soal yang mudah dikerjakan pada soal TKA SMA karena kita cukup melihat saja kata yang digarisbawahi atau kata rujukannya itu kemana gitu. Nah, untuk definisi dari reference, apakah adik-adik sekalian sudah paham? Jika sudah paham, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, jadi kata ganti orang atau benda di sini itu adalah contoh-contoh dari jenis-jenis reference. Nah, jenis-jenis reference di sini itu yang pertama ada pronoun he yang mana di sini refer to laki-laki atau dia laki-laki. Orang ketiga laki-laki. Jadi, kata he, she dan it itu sama-sama merujuk ke third person singular atau orang ketiga tunggal. Jadi, ingat he, she, dan it ini adalah third person singular atau orang ketiga tunggal. Nah, di mana he di sini bermakna dia laki-laki, she bermakna dia perempuan, sedangkan it itu merujuk kepada benda, hewan, atau sebuah situasi atau kondisi. Nah, sedangkan they itu merujuk ke mereka. Nah, dalam hal ini orang atau benda yang bersifat jamak. Jadi kalau misalnya teman-teman atau adik-adik sekalian menemukan kata yang dia dikategorikan sebagai jamak, umumnya kita menggunakan kata they meskipun dia bukan orang, tapi ketika dia benda, misalnya books. Nah, penggunaan kata books kan berarti dia bendanya jamak, maka di sini bisa kita kategorikan dia masuk ke pronoun they. Nah, di sini juga bisa kita lihat untuk revert we itu berarti kami atau kita. Nah, itu merujuk ke jamak juga tapi dari point of view atau sudut pandang orang pertama. Nah, him or her ini lebih cenderung ke objek untuk orang. Jadi, tadi di atas itu adalah subjek, sedangkan him dan her ini merupakan objek seperti itu. Nah, contohnya, Rina bought a new bag. She was very happy. Nah, jika kita melihat di sini, penggunaan kata she di sini itu reverse ke Rina. Nah, di sini Rina berarti merujuk atau she ini merujuk ke Rina. Di mana ketika kita artikan kalimatnya, Rina membeli sebuah tas. Nah, Rina membeli sebuah tas. She was very happy. Dia sangat bahagia atau senang. Nah, otomatis kata she di sini merujuk ke Rina seperti itu. Jadi itu contoh dari jenis-jenis reference. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menghafal pronoun atau kata ganti ini, jadi pronoun itu kata ganti ya. Kata ganti.
Nah, jadi pronoun itu adalah kata ganti. Kata ganti ini akan digantikan dengan reverse, itu cuma reverse, menggantikan beberapa benda yang akan kita asumsikan atau yang kita cari. Gitu. Nah, sampai di sini sepertinya adik-adik sudah paham ya bagaimana kata ganti orang atau benda itu dari jenis-jenis reference. Oke, sekarang kita akan melihat penjelasan selanjutnya. Nah, selain itu, tadi kan dia berupa pronoun ya, kata ganti. Jadi, di sini juga kita bisa melihat ada penggunaan kata this, that, these, and those. Nah, jadi untuk ini, this and that, itu merujuk ke singular. Tadi singular apa? Singular artinya adalah tunggal. Sedangkan this and those ini adalah plural atau jamak. Gitu. Jadi singular itu adalah tunggal, plural adalah jamak. Jadi ketika teman-teman katanya itu menggunakan this, berarti itu merujuk atau bermakna hal ini atau ini. That itu artinya adalah itu. This ini jamak. Jadi ketika kita merujuk ke suatu benda yang jumlahnya atau kuantitasnya banyak atau lebih dari satu, maka kita menggunakan kata this. Sedangkan ketika kita ingin menunjukkan suatu hal atau itu, tapi dia bersifat jamak atau bandanya banyak, maka kita menggunakan those gitu. Jadi itu perbedaannya. This, that, these, those. Jadi this, that itu untuk singular atau tunggal, sedangkan plural tadi. Jadi plural tadi untuk this and those. Nah, contohnya. The movie was very interesting. That surprised me. Film itu sangat menyenangkan. That surprised me. Nah, that ini kira-kira merujuk kemana? That ini adalah, atau dia merujuk ke the movie. Gitu. Jadi bisa dilihat bahwa that itu. Oh, itu. Nah, kebetulan the movie-nya ini cuma satu atau filmnya cuma satu. Berarti kita menggunakan si singular. Singular di sini itu merujuk ke filmnya, bahwa film tersebut sangat menyenangkan. Itu atau film itu mengagetkanku atau wah, dia membuat kita terkagum-kagum seperti itu. That surprised me. Maka jelas that ini merujuk ke the movie atau sebuah film. Gitu. Nah, itu untuk kata tunjuk untuk menunjukkan suatu. Jadi kata tunjuk tadi. Tadi sebelumnya kita mempelajari tentang pronoun. Dan ini adalah kata tunjuk atau untuk menunjukkan sesuatu. Jadi penggunaan this, that, these, and those. Gitu. Oke, itu jenis-jenis reference untuk penjelasan kedua. Selanjutnya kita akan melihat penjelasan yang ketiga. Nah, untuk hal ini atau untuk materi ini, kita lebih banyak merujuk ke sesuatu yang sudah ada sebelumnya, gitu. Nah, word other bermakna lainnya, another itu yang lain, similar itu mirip, dan different itu berbeda, gitu. Jadi, contoh soal ini itu lebih banyak merujuk ke penggunaan ketika kita merujuk ke hal yang sebelumnya atau hal lainnya. Other, another, similar, atau different. It's a similar thing with them. Atau it's a similar thing with my previous home gitu. Oh, ternyata hal ini tuh mirip dengan rumahku yang dulu. Oh, ternyata rumah ini mirip dengan rumahku yang dulu. Oh, teman ini sepertinya mirip dengan sepupu aku gitu contohnya. Atau mungkin wah, bacaan ini itu mirip dengan bacaan atau berbeda dengan bacaan yang pernah saya baca. Itu contohnya gitu. Jadi tadi ada tiga jenis reference. Yang pertama ada pronoun tadi he, she, it, they, dan lain-lainnya. Setelah kita melangkah yang kedua, tadi ada juga penggunaan this, that, these, and those. Sedangkan yang ketiga ini penggunaan other, another, similar, and different gitu. Jadi kira-kira adik-adik sudah paham ya mengenai jenis-jenis reference atau bagaimana kita membedakan reference itu untuk digunakan nanti dalam contoh-contoh soalnya. Seperti itu. Nah, kira-kira adik-adik sudah paham tidak? Kalau sudah paham, kita akan melangkah ke penjelasan selanjutnya. Nah,
Cara menentukan reference di sini yang pertama adalah cari kata sebelum pronoun. Jadi untuk menentukan reference itu punya tips and trick teman-teman. Jadi jangan dibaca keseluruhan atau dibaca keseluruhan teksnya, tapi cari saja kata yang di underline atau di garis bawahi ataupun kata-kata yang mungkin sedang dicari atau dijelaskan dalam questionnya atau pertanyaannya. Nah, pertama cari kata sebelum pronoun. Jadi ketika kita sudah menemukan pronounnya, misalnya kata it ini merujuk ke mana? Apa kata sebelum it? Gitu. Apa subjek sebelum it? Setelah itu, perhatikan jumlah plural atau singular. Jadi kita harus pikir, oh kira-kira kata ini tuh apakah dia masuk ke singular, tunggal, atau ke plural, jamak gitu. Jadi hal itu cukup penting supaya kita tidak salah atau misunderstanding, salah mengartikan atau salah paham terkait penggunaan pronounnya atau kata gantinya. Nah, yang ketiga di sini adalah mencocokkan makna kalimatnya. Jadi, ketika kita sudah menemukan dua jenis kalimat yang menggunakan pronoun dan di sebelumnya ada subjek, mau kita mencocokkan apakah sesuai dengan makna yang dia maksud. Apakah katanya ini memang benar atau pronounnya ini memang benar menggantikan subjek sebelumnya atau tidak gitu. Jadi, sangat mudah kira-kira ya menentukan reference ini. Jadi ingat, yang pertama adalah cari kata sebelum pronounnya atau kata gantinya. Yang kedua, perhatikan jumlah plural atau singularnya, atau perhatikan kuantitasnya. Apakah dia masuk ke singular atau tunggal, atau dia masuk ke plural atau jamak. Nah, yang ketiga adalah mencocokkan makna kalimat. Seperti itu. Jadi lumayan mudah ya teman-teman kita menentukan reference. Jadi saya harap teman-teman nanti tidak pusing lagi karena sudah ada tips and triknya serta tadi pembagian-pembagian dari jenis-jenis reference-nya itu. Oke, sekarang it's time to drill. Saatnya kita latihan bersama-sama. Nah, latihannya ini kita lihat dulu contoh soalnya. Nah, contoh soalnya di sini Dina loves reading novels. She usually spends 2 hours a day reading. The word she refers to. Nah, di sini maknanya untuk soal nomor 1 bahwa Dina ini gemar membaca novel atau Dina menyukai membaca novel. Dia biasanya menghabiskan 2 jam untuk 2 jam sehari membaca. Jadi wah ternyata ini Dina adalah tipikal anak yang suka membaca ya. Nah, the word she refers to. Nah, penggunaan kata she di sini merujuk kemana? Nah, sekarang kita lihat. Tadi di sini Dina loves reading novels. Sekarang kita mau menerapkan tadi bagaimana cara menentukan dengan cepat ya untuk reference-nya. Pertama, kita perhatikan pronounnya. Pronoun she. Nah, di sini ada kata pronounnya she. Berarti kita tentukan lagi, dia ini merujuk atau kita baca kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya adalah Dina loves reading novels. Oke, Dina cinta membaca atau menyukai membaca novel. Nah, sekarang kita lihat, she ini dia masuk ke mana? Atau dia tipikal subjek yang ke singular atau ke plural. Nah, she tadi kita tahu bahwa dia adalah third person singular atau orang ketiga tunggal. Nah, ketika dia orang ketiga tunggal, maka kita bisa menentukan bahwa dia hanya satu atau subjeknya cuma satu. Maka karena di sini subjek yang cuma satu dan dia merupakan kata ganti dari perempuan dan perempuan di sini diasumsikan sebagai Dina gitu. Maka jelas the word she refers to bravo, Dina. Gitu. Maka kita lihat cek jawabannya. Nah, betul. Ternyata jawabannya adalah Dina gitu. Jadi, mudahkan teman-teman dalam menentukan reference atau kata rujukan seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat lagi untuk contoh selanjutnya. Nah, soal nomor 2 di sini dilihat bahwa the students joined the competition yesterday. They look very enthusiastic during the event. The word they refers to. Nah, siswa-siswa mengikuti kompetisi kemarin. Oke, the students, siswa-siswa, join, mengikuti the kompetisi yesterday, kemarin. They look very enthusiastic during the event. Maksudnya adalah mereka terlihat
sangat antusias ketika kejadian atau event tersebut atau acara tersebut atau kompetisi tersebut. Nah, sekarang kita lihat the word they refers to. Nah, kata they ini ada di mana? Coba kita cari. Nah, dia ada di kalimat yang ini, kalimat keduanya. They look very enthusiastic during the event. Mereka terlihat sangat antusias selama kegiatan itu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tadi caranya adalah dengan melihat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya di sini, the students joined the competition yesterday. The students joined the competition yesterday. Oke. Jadi ini adalah kalimat sebelumnya ya. Kita bisa lihat sini subjeknya, ini objeknya. Sekarang they ini dia kuantitasnya apa? Dia masuk ke plural atau singular. Nah, tadi they kira-kira masuk ke mana? Ya. Jadi they ini dia adalah plural atau jamak. Oke. Karena dia jamak, maka kita harus mencari kata jamak di samping atau di kalimat sebelumnya. Nah, the students ini kira-kira jamak atau tidak? Ya, jamak ya, karena dia ada penggunaan s. Gitu, ada s di belakangnya, berarti siswa-siswa. Join ini adalah kata kerja. Jadi kita tidak bisa menggunakan kata kerja karena dia bukan kata benda, noun. The competition, oke, ini kata benda, kompetisi, tapi sayangnya dia itu bersifat tunggal karena tidak memiliki s di belakangnya. Maka jelas di sini jawabannya adalah, kita lihat. Oke, jawabannya di sini adalah the students gitu. Jadi udah bukan menentukan, ini tadi tipikal soal yang bertemu dengan plural atau jamak. Jadi tadi kita sudah punya contoh singular dan sekarang kita sudah punya contoh juga untuk plural atau jamak seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh soal lainnya. Nah, contoh soal lainnya ini adalah my father bought a new laptop last week. It works very fast. The word it refers to. Nah, di sini kita lihat lagi penggunaan kata itu di mana? Oh, it itu di sini. It works very fast. Jadi barang itu bekerja dengan sangat cepat gitu. Dia sangat cepat. Nah, kira-kira it ini merujuk kemana? Kita lihat kalimat sebelumnya. My father bought a new laptop last week. Jadi yang kata benda di sini apa saja? Mari kita identifikasi dulu. My father and a new laptop. Tadi it itu merujuk kemana teman-teman? Jadi tadi itu it merujuk ke benda atau hewan. Jadi dia benda atau hewan. Nah, karena dia benda atau hewan, maka kita tidak bisa menggunakan subjek father. Kenapa? Karena my father itu bukan benda gitu. Jadi masuk ke orang gitu. Nah, sekarang kita lihat bought a new laptop last week. Kan tidak mungkin ya bahwa bapaknya ini bekerja dengan cepat gitu. Jadi kayak very fast gitu. Bukan dikategorikan seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat konteks kalimatnya, yang dirujuk di sini adalah karena it itu benda, maka a new laptop. Karena tadi it adalah singular. Termasuk ke singular tadi kuantitasnya. Dia bersifat tunggal. Oke, maka jelas untuk nomor 3. Di sini jawabannya adalah a new laptop. Seperti itu. Jadi mudah bukan? Kita tadi sudah menentukan untuk contoh tunggal orang ketiga, terus jamak, dan hari ini kita melihat juga contoh kalimat untuk nomor 3 adalah contoh penggunaan kata it atau untuk benda dan hewan ataupun sebuah situasi. Nah, sekarang kita mari melihat untuk contoh soal selanjutnya. Oh, ternyata sudah habis. Jadi, tadi ternyata adalah soal terakhir. Nah, di sini apakah teman-teman sudah paham materinya untuk reference? Jadi, kalau kita sudah paham, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah masing-masing. Jangan lupa mengulang-ulang materi dan mencatat tadi semua yang telah kita pelajari bersama-sama. Sekian dari saya untuk teman-teman semua. Jangan lupa belajar dan jangan lupa selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Saya Nurjian Syahid, generasi smart, berkarakter, cerdas.